Kiai Ageng Gribik tentunya sejarahnya ketika habis naik gaji sehingga pulangnya membawa oleh-oleh, dan oleh-oleh tersebut dinamakan apem atau bahasa Arabnya alpum. Nah, maka pesannya Mbah Ki Ageng ketika itu ya dadi sejatine menungso. Ya kuwi menungso sing esah miguna ing menungso liya. Kalau itu kita bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, lah itulah dampak daripada Yakowiyu gitu. Nama saya Muhammad Haryanto. Saya di kepengurusan atau di Yayasan Pengelola Pelestari Peninggalan Kiai Ageng Gribik Jatinom. Kaitannya dengan sejarah ataupun di Jatinom Klaten ini kok ada tradisi budaya nyebar andum apem Yakowiyu Kiai Ageng Gribik. Ketika Panjeng Sinuwun Sultan Agung itu berkuasa di wilayah Mataram, Ngayogyakarta Adiningrat, ini ada salah satu wilayah kekuasaan Mataram, yaitu Palembang, ya akan melepaskan diri dari kekuasaan Mataram Islam. Ki Ageng Gribik itu di samping di masjid atau di rumahnya beribadah 5 waktu itu selalu di masjid, tapi kadangkala beliau itu menyendiri, istilahnya nyepi, ya. Nah, istilah kita ya pada zaman Nabi ya berkholwat di satu tempat, mencari ketenangan sambil berpikir bagaimana Islam nanti bisa berkembang di wilayah ini. Nah, akhirnya pertemuan ini tidak di masjid tapi di gua. Nah, belum sama kenal. Akhirnya memperkenalkan diri, punten panjenengan menika sinten kisana. Istilah dalam bahasa Jawa. Oh iya, aku ya sing dadi punjering Keraton Ngayogyakarta. Panjenengan sinuwun. Iya, wonten dawuh Kanjeng Sinuwun. Ada perintah apa? Kok beliau, kok panjenengan sudah sampai di sini? Sampai di sini ada sesuatu pasti. Dan akhirnya beliau menyampaikan, ini Mataram ada masalah. Masalahnya dengan Palembang. Karena apa? Ya menurut informasi kok Palembang ini ingin melepaskan diri. Lah maka dari itu, lah saya kesini barangkali kisana ini bisa membantu memecahkan masalah Mataram dengan Palembang. Tapi jangan sampai ada pertumpahan darah. Lah piye iki sana sampun masalah Palembang sampun mboten masalah. Artosipun Palembang tetep nyawiji dadi siji, nyawiji dados tunggal kalian Mataram. Oh iya tak tampa, tak trima. Dan akhirnya Kanjeng Sinuwun Sultan Agung sempat berpikir cepat. Ya sudah, ini berhasil berarti kan ada reward kalau model sekarang, ada bebono, ada hadiah. Hadiah yang terakhir adalah untuk mendampingi Kanjeng Sinuwun Sultan Agung ibadah haji di tanah Mekah. Nah, beliau berangkat dan sampailah di Mekah. Kemudian beliau pun juga berpikir, saya nanti setelah pulang haji harus menyampaikan sesuatu kepada para santri-santrinya. Lah terus bagaimana cara saya? Lah maka ketika itu pada hari ke-8, ya hari ke-8 bulan Dzulhijjah, namanya Tarwiyah, untuk persiapan wukuf tanggal 9-nya, lah Mbah Kiai Ageng Gribik ini sudah mempersiapkan apa yang nanti dibawa pulang ke Mataram untuk media dakwah.
Lah yang dipilih untuk dakwahnya Mbah Ki Ageng ya roti. Nah, karena roti nanti ini bisa dibuat. Nah, akhirnya beliau membawakan sampai di Mataram atau di Jogja dan sampai di Jatinom ada taklim. Nah, nek njaluk ayo padha njaluk marang zat sing maha kuat. Yaitu apa? Ya Allah, ya Qawiyun. Nah, terus menjadi sebuah zikiran singkat. Ya, zikiran singkat. Ya, nama-nama Allah itu menjadi media beliau. Nah, setelah itu agar doa kita ini bisa diterima, ya, maka harus bersih. Siji kuat, loro resik. Bersih dari apa? Dari dosa. Maka ayo setiap waktu, setiap saat, kapan saja, di mana saja kita selalu mohon ampun kepada yang memberi ampunan, yaitu siapa? Allah. Allah itu apa? Al-Afun, afu, afwan. Nah, ayo ini sambil dimakan. Nah, terus melanjutkan selalu mengulang-ulang itu lah. Terus muncul kata apem ini, panganan ini. Nah, Mbah Ki Ageng Gripik tidak mempermasalahkan arep tok jenengi apa karepmu, ning aja lali don njaluka pangapura mring sing maha paring pangapura al-afun. Lah, terus untuk memudahkan kue ini, nah, maka lidah Jawa awalnya apem. Oh iya, kena tok jenenge kuwi ning aja nganti pisan-pisan lali njaluk marang sing maha paring pangapura afum kuwi mau. Karena tujuan dari Jokowi ini tentunya yang satu, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang telah memberikan rahmat hidayah kepada masyarakat. Dan tentunya ini sebagai kekuatan kita bersama manusia sebagai umat yang selalu taat kepada Sang Pencipta. Yang kedua juga nguri-nguri budaya yang adiluhung ini, karena sebagai generasi penerus, generasi bangsa, anak bangsa, tentunya ini juga harus bagaimana mengulas sejarah-sejarah yang ada pada saat ini. Jangan hanya dipandang sebelah mata peristiwa Jokowi ini. Sebuah perspektif ini harus kita jalankan. Ya. Satu, unsur dakwahnya ada, ya. Yang kedua, ya, membangun kegotong royongan, kerukunan, ya. Yang ketiga, budaya sedekah memberi. Yang keempat, ya selalu mengedepankan apa? Selalu istighfar, ya, mohon ampun pada hablum minallah dan hablum minannas. Nah, agenda pokoknya, nah ini awalnya ya hanya para santri, lingkungan masyarakat, sedekah di tempatnya Mbah Ki Ageng Gripik. Terus Jumatnya, habis Jumatnya gitu. Udah. Dengan arti maaf tentunya agar manusia itu selalu mohon maaf kepada sang kolik, mohon maaf kepada sang manusia satu dan lainnya, karena tidak salahnya tentunya kita sebagai manusia tanpa salah harus kita minta maaf kepada manusia sama manusia. Kalau budaya ini tentunya kami setiap tahun ada event-event, dan tentunya event ini dengan promosi, dan kami juga punya forum Solo Raya, yaitu meningkatkan untuk saling sinergis untuk mempromosikan wisata maupun budaya yang ada di Klaten.
Ki Ageng Gripik ini memberikan piweling. Yo, nek wis kuwi tok laksanakan. Kalau itu sudah dilaksanakan, tapi jangan sampai lupa seneng ngoweweh. Artinya memberi. Memberi apa? Ampunan. Ning ya aja sombong njaluk ampunan setiap saat. Maka terus ada tradisi andum apem ini sebagai simbol. Ada yang nyebar andum, ada yang minta. Ini sebetulnya adalah pelajaran selalu mengingat pada robnya hablum minallah, yaitu selalu mohon, dan hablum minanas selalu memberi. Budaya yang ditinggalkan ini, dakwah yang ditinggalkan ini oleh Mbah Ki Ageng Gripik, kita dapat menjaganya. Ya, harapan saya dapat meluruskan mana yang bengkok, ya, untuk menuju satu jalan yang lurus, tapi juga dengan memperkuat budaya.